Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aresa Lairamita. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 188235009 dengan dosen pengampu atas nama Miss Yanti, dan saya di sini ingin mengikuti ujian UTS untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dan materi yang saya akan pilih kali ini adalah konsep dasar ilmu pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari konsep dasar ilmu pendidikan. Dan konsep dasar ilmu pendidikan ini mempunyai beberapa pandangan dari pakar-pakar, baik pakar dalam negeri maupun luar negeri. Dan pandangan ini berasal dari Eropa Barat, khususnya di Belanda, dengan ahli pendidikan yang terkenal bernama Lansfeld. Di negeri Belanda ini secara resmi diakui sebagai ilmu pendidikan pada tahun 1925. Ilmu pendidikan ini mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok, pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Dan beberapa pengertian ilmu pendidikan ini disampaikan oleh beberapa pakar, dan antara lainnya yang pertama Profesor Dr. Andrea Karya yang menyebutkan pemikiran ilmiah tentang realitas yang disebut pendidikan, atau bisa juga disebut mendidik dan dididik. Dan untuk yang kedua, Profesor M.J. Lansfeld Pedagogic atau ilmu mendidik, yang merupakan suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Dan untuk yang ketiga, Dr. Sutari Imam Bernadit yang menyebutkan ilmu pendidikan mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Dan untuk yang keempat, Profesor Brojonegoro yang menyebutkan ilmu pendidikan itu merupakan teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Dan objek pendidikan itu dibagi menjadi dua macam. Pertama-tama ada objek materi dan objek formal. Dan saya akan jelaskan yang pertama adalah objek materi. Objek materi itu seperti peserta didik dan warga belajar, sedangkan objek yang formal itu ialah seperti yang dirasakan, yang tampak dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak ilmu yang berkaitan dengan manusia seperti sosiologi, psikologi, biologi, pendidikan, dan sebagai yang berobjek materi sama, yaitu manusia. Namun yang membedakan ilmu itu adalah objek formalnya. Bila objek formal sosiologi adalah kemasyarakatan, objek formal psikologi adalah kejiwaan, objek formal biologi adalah jasmania, maka objek formal pendidikan adalah perilaku peserta didik dan warga belajar. Berikut saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu pendidikan dan pengertian ruang lingkup ilmu pendidikan menurut Made Pinarta. Ilmu pendidikan itu dibentuk oleh sejumlah cabang ilmu yang terkait satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan. Masing-masing cabang ilmu pendidikan dibentuk oleh sejumlah teori. Cabang-cabang ilmu pendidikan yang dimaksud adalah, di sini saya akan menjelaskan 12 cabang ilmu yang dimaksud oleh Made Pinarta. Dan untuk yang pertama, pendidikan teoretis. Untuk yang kedua, sejarah pendidikan dan perbandingan pendidikan. Untuk yang ketiga, pengembangan kurikulum. Untuk yang keempat, didaktik, metodik, dan atau proses belajar mengajar. Untuk yang kelima, media dan alat belajar. Untuk yang keenam, komunikasi dan informasi pendidikan. Untuk yang ketujuh, bimbingan dan konseling. Untuk yang ke-8, evaluasi pendidikan. Untuk yang ke-9, profesi dan etika pendidik. Untuk yang ke-10, kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Untuk yang ke-11, organisasi dan manajemen pendidikan. Dan untuk yang ke-12, statistik dan penelitian pendidikan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan ilmu pendidikan. Tujuan dari ilmu pendidikan ini adalah mengenai syarat suatu ilmu harus mempunyai tujuan tersendiri.
Pendidikan pun juga sudah harus ada persyaratannya. Seperti yang kita ketahui, tujuan ilmu pendidikan sudah tercantum pada dokumen-dokumen sejumlah negara di Indonesia. Dan tujuan pendidikan itu sudah ada di Undang-Undang Dasar RI Nomor 2 Tahun 1989 pada setiap GBHN dan pada sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan. Secara garis besar, tujuan ilmu pendidikan itu adalah mengembangkan individu baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga manfaat mempelajari dan mendalami ilmu pendidikan. Di sini manfaat dan mempelajari mendalami ilmu pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat dari mempelajari ilmu pendidikan ialah untuk membantu pemecahan masalah dan perencanaan secara konsepsional pendidikan Indonesia. Dan yang kedua, untuk membentuk Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukuan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya adalah yang akan saya jelaskan di sini 3 konsep dasar ilmu pendidikan. Dan 3 konsep dasar ilmu pendidikan yaitu yang pertama yang akan kita terapkan ya. 3 konsep dasar ilmu pendidikan ini kepada peserta didik yang akan kita didik. Yang pertama itu untuk mendorong semangat peserta didik dan pendidik untuk bisa membangun potensi diri lebih baik. Dan untuk yang kedua, mewariskan pengetahuan yang sudah ada sejak dulu ke generasi selanjutnya. Dan yang ketiga, menjadikan seseorang berkualitas dan kuantitas. Dan di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan materi yang sudah saya bawakan tadi, yaitu konsep dasar ilmu pendidikan. Dan materi yang saya simpulkan adalah dari konsep dasar ilmu pendidikan ini bahwa pendidikan lebih tua dibandingkan ilmu pendidikan. Sebab pendidikan telah ada sebelum ilmu pendidikan. Syarat dari suatu pengetahuan dapat berubah menjadi suatu ilmu bila memenuhi persyaratan ilmu, yaitu memiliki objek, punya metode penyelidikan, sistematis, dan punya tujuan sendiri. Tampaknya pengetahuan tentang pendidikan ini dipandang sudah memenuhi persyaratan sebagai ilmu. Tujuan dari ilmu pendidikan ialah untuk mengembangkan individu baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Dan ada beberapa ruang lingkup dari ilmu pendidikan, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi di atas, yaitu pendidikan teoretis, sejarah pendidikan dan perbandingan pendidikan, pengembangan kurikulum, didaktik, metodik, dan proses belajar mengajar, media dan alat belajar, komunikasi dan informasi pendidikan, bimbingan dan konseling, evaluasi pendidikan, profesi dan etika pendidik, kepemimpinan dan supervisi pendidikan, organisasi dan manajemen pendidikan, dan statistik dan penelitian pendidikan. Sekian materi konsep dasar ilmu pendidikan dari saya. Mohon maaf jika ada materi saya yang kurang ataupun penjelasan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.